Halo, shalom. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Pastinya tetap sehat, semangat, dan bersukacita. Nah, sekarang hari ini kita bertemu kembali dengan Budia untuk sekolah minggu melalui online. Tetapi hari ini Budia tidak sendiri loh. Budia punya teman. Halo, Kak Moreno. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Apa kabarnya hari ini, Kak Moreno? Pastinya baik dong. Sukacita selalu ya. Pasti dong. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita harus tetap semangat ya. Mana semangatnya? Yuk kita bangkit berdiri. Yuk kita bangkit berdiri. Angkat satu pujian dengan judul apa, Kak Reno? Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, ya, saya laskar Kristus, ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, ya. Saya laskar Kristus, ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Nah, gimana nih adik-adik? Habis nyanyi, pastinya capek dong. Sekarang boleh duduk kembali ya. Nah, sebelum mulai firman hari ini, yuk adik-adik kita sama-sama berdoa ya. Ikutin Budia berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau bersekolah minggu. Berkati kami Tuhan dari awal belajar hingga selesai Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, firman pada hari ini terambil dari Lukas 8 ayat 40 sampai 42 dan 49 sampai 56. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak oleh orang banyak. Ayat 49. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Tetapi semua orang menangis dan meratapi anak itu.
Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati tetapi tertidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan, dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang berharap dengan rendah hati. Jadi, firman Tuhan kali ini bercerita tentang Yairus. Yairus, adik-adik tahu nggak Yairus? Yairus adalah kepala rumah ibadat. Rumah ibadat yang dimaksud bukan bait Allah, tetapi sinagoge. Sinagoge itu berarti rumah belajar. Di tempat itulah komunitas lokal orang Yahudi berkumpul untuk mengadakan ibadah. Jumlah sinagoge itu di Israel cukup banyak. Kepala sinagoge adalah jabatan yang terhormat. Melalui jabatan itu, seseorang terlihat kesalehannya. Nah, banyak orang berpikir penderitaan berasal dari dosa. Misalnya para murid dalam Yohanes 9 ayat 2 ya. Itu berarti mereka berpikir orang yang saleh pasti jauh dari penderitaan. Nah, pemahaman ini tentunya salah. Dalam Yohanes 9, Yesus menegaskan bahwa penderitaan orang buta itu bukan karena dosa. Terbukti pada Yairus, dia seorang kepala rumah ibadat, namun mengalami derita karena apa? Anak perempuan satu-satunya sekarat. Tentu kita bisa menduga telah banyak hal yang sudah dilakukan oleh Yairus demi pemulihan anaknya. Namun semua tidak membawa pada kesembuhan. Yang paling akhir adalah datang kepada Yesus. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Yesus memang sudah cukup terkenal. Nah, di Lukas 8 ayat 43 sampai 48 yang memotong cerita Yairus ini menunjukkan bahwa Yesus sudah mulai dikenal banyak orang. Sekalipun demikian, dari kalangan pemimpin agama, Yesus tetap dianggap lawan. Pikiran dan tindakannya dianggap menghujat Allah. Menariknya, Yairus yang menjadi representasi agama Yahudi di kotanya karena ia pemimpin agama Yahudi. Justru sujud tersungkur menyembah Yesus. Sikap ini menunjukkan bahwa Yairus merupakan seorang yang rendah hati. Ia tidak gengsi untuk sujud menyembah dan memohon kepada Yesus meskipun orang-orang dalam kelompok membenci Yesus. Nah, sesampainya Yairus di rumah, kabar buruk pun datang. Anak itu sudah mati. Yesus mengatakan bahwa anak itu tidur. Orang banyak mencemooh Yesus. Apa yang mereka lakukan seakan mewakili banyak orang yang meragukan Yesus. Ada penafsiran yang menyatakan bahwa ungkapan tidur menunjukkan bahwa anak itu mati suri. Agaknya penafsiran ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara tekstual. Sebab pada ayat 55 dikatakan, "Kembalilah roh anak itu." Kata ini menyimpulkan bahwa roh anak itu telah pergi. Itulah ciri yang dipahami tentang orang mati. Jadi, anak itu memang sudah mati
Dan yang dilakukan Yesus adalah mujizat membangkitkan orang mati. Nah, lalu Yesus menyuruh mereka memberi makan anak itu. Dengan makan mau ditegaskan bahwa anak itu benar-benar hidup. William Berkeley menafsirkan bahwa tindakan memberi makan juga menjadi semacam terapi psikologis bagi keluarga yang berduka. Kata mereka, menunjuk pada 5 orang yang menyertai Yesus di kamar anak itu, yaitu pertama Petrus, kedua Yohanes, ketiga Yakobus, keempat Yairus, dan ibu anak itu. Kemungkinan yang memberikan makan adalah ibu, karena ibu biasanya yang paling terpukul dengan peristiwa itu. Maka melalui tindakan memberi makan, hati ibu akan terobati oleh belas kasih yang meluap saat menyuapi anaknya. Tuhan memang memberi kita kesempatan untuk datang kepadanya setiap saat dan memperbolehkan kita meminta apapun. Bahkan Tuhan sendiri yang mau mendekatkan diri kepada kita dan mengajar untuk memanggilnya Bapa agar terjalin relasi yang benar-benar dekat dengannya. Namun semua itu bukan berarti kita boleh bersikap sembarangan terhadapnya. Bagaimanapun dia adalah Allah yang maha mulia dan kita adalah makhluk ciptaannya. Oleh karena itu, kita perlu bersikap rendah hati saat datang kepadanya, baik di dalam pujian maupun doa. Apalagi di saat kita menyampaikan permohonan kepadanya, baiklah kita datang bukan seperti tuan yang memerintah hambanya, melainkan justru sebagai hamba yang memohon belas kasihan Sang Tuhan yang maha baik. Nah, adik-adik, itu tadi firman Tuhan dari kitab Lukas 8 ayat 40 sampai 42 yang dibawakan oleh Budia. Gimana nih? Semuanya mendengarkan gak? Harusnya mendengarkan dong. Tadi kesimpulannya itu dari firman Tuhan pada hari ini adalah kita harus senantiasa rendah hati terhadap siapapun hendaknya Yairus kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kita akan melakukan persembahan ya, sambil menyanyikan lagu Beri Syukur. Bersyukur, 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 susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Oke adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami dari hari ke hari. Terima kasih juga atas segala berkat rezeki-Mu kepada kami ya Tuhan. Engkau berkati agar persembahan ini berguna bagi kerajaan dan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu. Sekarang kami akan menutup ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan dengan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Jangan Lelah.
menjadi ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke adik-adik, ibadah hari ini telah selesai ya. Nah, tetapi ingat ya pesan dari Budia sama Kak Reno. Gimana Pak Reno? Pesannya yaitu tetap pakai masker, tetap mencuci tangan, tetap menjaga jarak nih. Apalagi Budia? Apalagi ya, jangan keluar rumah kalau tidak penting. Tetap menjaga kesehatan, banyak minum air putih. Oke? Selamat hari Minggu buat adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.